Tapi saya berharap masih ada orang-orang berani di Partai Nasdem yang mempunyai sikap jelas untuk tetap membela Merah Putih dan NKRI. Kapal Nasdem bocor dan nyaris tenggelam. Elit Nasdem, Koni Bakri, mundur dari Dewan Pakar Nasdem. Loyalis Anies ngeledek, kapal mau tenggelam, ayo cari selamat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi bahwa hari ini kita tahu, kita dengar banyak sekali orang yang kemudian membuat tagline tenggelamkan Nasdem karena mendukung Anies. Hari ini kita jawab, Nasdem tidak tenggelam karena orang-orang yang tidak suka pada Anies. Memang sudah di... Kalau gini, kalau elemen of surprise, ketika sejumlah kader Partai Nasdem mundur, itu elemen of surprise juga? Bah, itu sih dinamika biasa. Bukan surprise ya? Tidak surprise. Sudah dihitung? Sudah sangat dihitung. Loyalis Presiden Joko Widodo, Palti Huta Barat menyoroti Koni Rahakundini Bakri yang mengajukan pengunduran diri dari anggota Dewan Pakar Partai Nasdem atau jalur non-anggota partai. Hal ini ditanggapi Palti Huta Barat dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Palti Huta Barat meledek kalau kapal Partai Nasdem hendak tenggelam. Sementara itu, pengunduran diri Koni disampaikan lewat surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Menyampaikan pengunduran diri saya dari kegiatan dan posisi saya di Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, tulis Koni lewat suratnya. Koni mengatakan bersedia jadi anggota Dewan Pakar sejak 2013 karena Surya Paloh menyebut Nasdem bukan perusahaan tetapi instrumen pergerakan. Tidak berpikir mencari selisih dagang, tidak memiliki semangat transaksional dan akan menjaga sikap ideologis yang dikelola secara profesional. Namun, Koni melihat prinsip itu kian pudar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri, menyusul langkah elit Nasdem yang lain yakni Siswono Yudhohusodo dan Enggar Tias Tolukita untuk meninggalkan peran dan keberadaannya di DPP Partai Nasdem. Koni mengaku ingin lebih konsentrasi dalam kegiatan di dunia kampus dan ilmu pengetahuan. Dia ingin lebih bebas melangkah dalam membimbing generasi muda Indonesia. Koni lalu mengucapkan terima kasih kepada Surya Paloh dan segenap keluarga besar Partai Nasdem atas kepercayaan, pengalaman, serta bimbingannya selama ini. Memang jalan ideologis dan paham yang dianut oleh Nasdem sudah tidak sejalan lagi dengan kemajuan dan ideologi bangsa ini. Terlebih, setelah Nasdem memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya, hal ini tentu sangat menyimpang dari jalan kebangsaan dan nasionalis dari Partai Nasdem. Tapi ya begitulah, karena ketamakan dan kebeletnya Surya Paloh di dalam mendeklarasikan Anies Baswedan buru-buru, nasib partai ini akan menjadi sama seperti Demokrat dan juga partai gurem lainnya. Demi satu orang, Surya Paloh membiarkan dan juga abai terhadap visi besar dari Partai Nasional Demokrat. Visi untuk tidak menggunakan politik mahar dan juga politik identitas dikhianati oleh Surya Paloh secara terang-terangan. Karena buat kader Nasdem, nasionalisme dan juga toleransi dalam berpolitik dan juga bernegara sangat dijunjung tinggi. Sedangkan Anies Baswedan adalah simbol dari intoleransi dan dukungan terhadap radikalisme. Ditinggalkan ramai-ramai dari daerah-daerah yang menjunjung tinggi toleransi tentu membuat Nasdem saat ini terjun bebas. Biru tanda sejuk menjadi merah, bukan perjuangan dan bukan darah nasionalisme, melainkan panik alias red alert. Internal Nasdem menjadi kacau balau dan mereka kehilangan kendali atas kapal yang dinahkodai oleh Surya Paloh. Hilang arah dan tertabrak batu karang yang besar di tengah-tengah lautan politik membuat Nasdem akan bernasib tidak jauh berbeda dari kapal Titanic. Kapal Titanic yang dianggap sebagai kapal yang tidak mungkin tenggelam alias unsinkable boat oleh pendirinya justru membawa petaka bagi penumpangnya. Ketidaksediaan kapal-kapal penyelamat membuat banyak penumpang di kapal Titanic mati beku di lautan yang sangat dingin. Suhu air mendekati 0 derajat membuat para penumpang kapal Titanic harus mengalami hipotermia dan mati perlahan. Anies Baswedan menghancurkan lambung kapal Partai Nasdem. Sayangnya nakodanya justru yang membuat partai tersebut hancur lebur. Tenggelamnya tidak lebih lambat daripada kapal Titanic, yang hitungannya beberapa jam. Tak sampai 1 hari, ribuan kader Nasdem yang potensial membuang partai tersebut ramai-ramai tanpa ampun. Ya, beginilah politik. Jika munafik, pasti akan masuk kuburan politik. Selamat tinggal Nasdem, kami tidak akan merindukan kalian. Rest in peace.
Benar-benar gak ada yang bisa dibanggakan dari partai munafik pengkhianat bangsa ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Inilah yang ditentang oleh PSI selama ini, yaitu politisasi agama. Kenapa PSI menentang politisasi agama? Karena politisasi agama di level yang ringan, ya, di level yang moderat, itu dia menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Karena seseorang itu dipilih bukan berdasarkan asas meritokrasi. Seseorang dipilih karena agamanya misalnya, seseorang dipilih karena sukunya misalnya. Anies Baswedan terus-menerus membangun kontranarasi bahwa dia bukan bapak politik identitas. Waktu saya memimpin Jakarta, apakah ada jejak politik identitas? Katanya. Ini pernyataan yang lucu dari seorang Anies. Pengamat bongkar niat busuk Anies, bukan cuma agama. Anies sudah bangkitkan pertarungan etnisitas di Pilpres 2024. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apakah Anda menyesal melakukan itu? Tanya si pewawancara. Anies menjawab, pembelahan itu adalah hal biasa dalam politik. Kalau ada dua pihak yang bertarung dan ada perbedaan identitas antara keduanya, maka identitas itu akan menjadi faktor pembelah. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pernyataan Anies Baswedan soal politik identitas tak bisa terhindar bakal memperkuat hal tersebut dalam pertarungan di Pilpres 2024. Ujang bicara bagaimana hal yang ada dalam politik identitas, yakni kesukuan atau etnisitas, akan muncul usai pernyataan Anies tersebut. Masing-masing suku akan bersemangat dengan dukungannya terhadap suku atau golongannya sendiri. Pasti orang Sunda akan mendukung orang Sunda, orang Jawa akan mendukung orang Jawa, orang Arab akan mendukung orang Arab, kata Ujang dalam pesan yang diterima Rabu 22 Maret 2023. Namun Ujang mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan orang beretnis tertentu akan memilih paslon dari etnis lain. Oleh karena itu Ujang melihat pertarungan etnisitas mungkin akan mengemuka sebagai bagian dari politik identitas yang akan muncul di Pilpres 2024. Soal pernyataan Anies tersebut, Ujang mengatakan bahwa mungkin saja akan berdampak negatif pada Anies sendiri, tetapi tak menutup kemungkinan justru akan menguntungkan. Soal etnisitas itu memang tidak sederhana, maka dari itu kita harus melihat secara positif. Apapun sukunya, baik Anies, Prabowo, Erlangga, Ganjar, apapun latar belakangnya, mereka semua tetap Indonesia. Sebelumnya, bakal calon Presiden Anies Baswedan mengatakan setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas. Sehingga Anies menilai politik identitas tak bisa dihindari. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender, ucap Anies di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat 17 Maret 2023 malam. Dalam forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa yang diselenggarakan Partai Nasdem itu, Anies juga menyebut politik identitas bisa terjadi bila ada dua calon yang berbeda suku. Anies menilai pada situasi tersebut pendukung kedua kubu bisa berkutat dengan isu perbedaan suku. Ia pun menilai hal tersebut lumrah terjadi di pemilu. Anies pun mengisahkan soal Pilkada DKI 2017 yang ia sebut persaingan antar pasangan calon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Menurut Anies, membawa-bawa agama dalam kontestasi politik adalah hal yang biasa. Menurut Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan, baik calon yang menang maupun yang kalah. Pemilu selesai, ia mengatakan harus ada titik temu antara masing-masing kubu. Bagi saya, apa yang dikatakan Anies Baswedan mengenai politik identitas yang tak terhindarkan, membuat kita sama-sama paham bahwa manusia ini sangatlah berbahaya dan terhina. Saking hinanya, dia bahkan berani tarik turun Tuhan ke politik. Orang-orang yang begitu tentu adalah orang yang tidak punya rekam jejak, menghalalkan segala cara untuk menang dan menjadi penguasa. Agama dijadikan alat politik. Harusnya agama diletakkan di sebuah tempat yang tinggi dan baik. Bahkan bukan hanya agama, tapi etnis pun akan tetap Anies gunakan. Politik identitas sudah seharusnya kita tinggalkan, karena akibat dari politik identitas adalah memberikan sebuah kebencian dan menanamkan bibit pengacau.
Mohon agar segera pihak-pihak terkait menganggap kalimat Anies ini adalah kalimat yang serius. Orang ini mencoba lari dari masalah dugaan penyelewengan dana Formula E dan dana kumpulan lainnya selama ia menjadi pemimpin DKI dengan cara memainkan politik identitas yang mencengkram crocodile brain dari masyarakat. Jadi dapat dimengerti ketika kemudian kubu Anies Baswedan akan menyebarkan klaim-klaim sepihak atas berbagai dukungan dari berbagai pihak. Akan catut sana, catut sini demi memperlihatkan penerimaan atasnya yang berasal dari berbagai komponen masyarakat. Bagaimana kalau menurut Anda?